Basic saya, latar belakang saya pendidikan itu saya dari SMPS Surakarta, Sekolah Menengah Pekerja Sosial. Terus saya ke Lampung, saya menjadi pekerja sosial di YPSK, Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Bandar Lampung. Jadi saya 88 di sini, langsung ikut di masyarakat, membentuk Posyandu, dan sampai hari ini pun juga masih kader Posyandu. Bahkan semua karyawannya punya motor, ya kan? Saya ditugaskan atau dikirim mengikuti pelatihan AD Gender dan Anti Kekerasan yang diadakan oleh WK Wanita Katolik bekerja sama dengan JMP, Jaringan Mitra Perempuan, Suster Katarina, dan Lembaga Advokasi Perempuan Damar. Terus selang 2 bulan diadakan pendidikan lagi terus berproses sehingganya ada setelah ada gender, kemudian analisa sosial feminisme, pelatihan yang ketiga pengorganisasian dan advokasi. Terus dari situ kita kesepakatan bersama, kita peduli dengan masalah-masalah perempuan yang khususnya korban tindak kekerasan, yang korbannya perempuan, baik itu KDRT, perkosaan, pelecehan dan sebagainya. Kita sepakat membentuk organisasi yang kita namakan Fakta. Membentuk Fakta, namanya Fakta, ya artinya fakta itu kenyataan, sebuah kenyataan bahwa daerah Tanggamus ini masih banyak tindak kekerasan, korban tindak kekerasan yang belum disentuh dari manapun waktu itu. Kasus yang dialami korban, kita proses tersangkanya dan tersangkanya dia mengakui perbuatannya bersama-sama. Kemudian kita tetapkan sebagai tersangka yang dilakukan penahanan, Bu ya. Dalam penahanan kita tempatkan di rutan kita di Rumah Tahanan Polri. Alhamdulillah perkara tersebut sudah tingkat penuntutan, tinggal nunggu sidang aja. Kita sekarang lagi mendampingi kasus pelecehan seksual. Di sini ada upaya-upaya keluarga pelaku minta damai. Saya mendampingi terus, saya memberikan masukan, saya kasih penjelasan, kita jelaskan juga undang-undangnya gitu. Bahkan saya bukakan, saya bacakan kayak gitu. Kronologis versi kita. Di sini jadi penanganan kasus itu hanya saya sama Bu Naryati yang siap ini karena ya banyak kendala tadi lah di penegak hukum di pemerintahan itu, makanya teman-teman itu nggak ada yang berani menangani kasus, mendampingi. Jadi kalau ada kasus ya saya Bu Naryati gitu. Tapi kan tahu orang tuanya ya. Kalau damai itu tidak adil karena misalnya memang si pelaku itu sudah melakukan dan memang melanggar aturan hukum, itu sudah kewajibannya negara untuk memberikan vonis ya, memberikan hukuman. Kalau saya menghadapi seperti itu sih, kalau saya mengatakan bahwa hal seperti ini tidak tepat. Karena kalau misalnya itu akan dibiarkan saja, itu nanti akan ada korban lain yang akan mengalami seperti itu. Dia ngalami masa trauma gitu. Ya mungkin ngalami. Berapa lama? Lama atau? Hampir 1 minggu lah ya, Mbak. Drop lepas. Tiap malam itu merasa ketakutan gitu. Ya kadang-kadang ngigo, malam tidur tuh ngigo. Ya teriak-teriak. Tapi kembali lagi karena korban juga anak keluarga nggak mampu, yang orang tuanya juga tinggal seorang ayah, menjadi ayah dan sekaligus ibunya yang sudah meninggal dan mencari nafkah sendirian. Dia buruh tani juga, nggak punya kebun, nggak punya sawah. Nah dari situ memang ada kendalanya di situ. Jadi walaupun saya sudah mendampingi, sudah memberikan penjelasan sekuat tenaga, karena secara materi juga kita nggak bisa bantu, itu ya itu kembali ke hak keluarga korban gitu. Tapi memang yang jadi ganjelan itu suster yang kata-kata tidak menuntut secara hukum itu yang menjadi pemikiran Bapak gitu. Pemikiran Bapak ya pemikiranku juga, Bu. Tapi Bu, Karena kan tahu-tahu udah damai, aku nggak ngerti, Bu. Gitu loh.
Nah, pertama kalau masalah cerita damai, pertama dia korban itu dia tuh minta maaf. Masalah minta maaf tetap saya maafkan, terus dia tuh minta damai. Tadinya saya tolak, akhirnya diterima. Cuman ya kompensasinya itu mah enggak. Ya daripada saya tuh istilahnya nggak dapat apa-apa sih mas, gitu ya istilahnya itu ya. Maka itu ya pikir saya buat dia sendiri sih. Apa kesenangan dia saya kasih gitu. Kasus-kasus seperti ini kaitannya dengan pelecehan anak, dengan pelecehan seksual seperti ini, kami kok rasanya tidak kenal damai ya. Dan karena trauma anak, apalagi kalau lihat anak-anaknya, lihat korban itu saya sampai nggak bisa tidur kok, anak-anak seperti ini sudah mengalami kekerasan seksual sekian tahun, sekian lama baru terungkap. Dan sekarang tiba-tiba damai dengan uang, itu rasanya tidak mungkin. Kemarin kita ketemu dengan keluarga, nggak sengaja ketemu dengan keluarga pelaku itu yang saya juga waduh, ini ada tekanan-tekanan kan. Tapi saya masih punya cara sih mas, ini karena ini lembaga P2TP2 ini lembaganya pemerintah yang ketuanya Ibu Wakil Bupati, ya saya masih punya senjata gitu. Saya akan laporkan itu gitu. Ternyata dari keluarga pelaku itu ada upaya-upaya untuk damai. Tetapi perdamaian ini tidak mempengaruhi proses kasus itu sendiri. Jadi kasusnya tetap lanjut dan nanti tetap di sidang dituntut, paling hanya lebih meringankan kan itu. Sebetulnya kita nggak mau sih damai. Dari awal nangani kasus nggak mau damai, tapi ya itu pelaku di belakang terus Bu. Di belakang kita itu kayak yang suka damai terus. Itu kan gitu. Saya bilang sama Bu Harni, ini Bu namanya perjuangan kita ini diuji seperti ini. Padahal kita berjuang supaya ini pasalnya berlapis, ternyata di bawah. Maksudnya biar sebenarnya kita tuh membuat jerah. Membuat jerah pelaku. Pelakunya biar jerah tidak terulang kembali dengan yang lain maksudnya. Dan masyarakat pun kan belajar bahwa kalau kasus seperti ini tidak hanya didiamkan, bayar selesai, akan banyak orang akan berubah seperti itu. Sebenarnya saya kuat, saya berusaha kuat, saya tegar, tapi juga saya lemah, gampang tersentuh dan gampang melihat penderitaan orang lain itu, saya gampang terenyuh gitu, saya gampang nangis gitu. Dan dari situ ya saya harus berbuat, saya harus membantu. Saya pokoknya di mana-mana aja saya motivasi teman-teman, dan di kelompoknya udah nggak kehitung lagi mas. Terus macam kelompoknya nggak kehitung lagi, udah programnya juga jalurnya kemana-mana udah nggak kehitung lagi. Apa yang saya lakukan yang sehingganya itu bermanfaat untuk orang banyak akan saya lakukan gitu. Saya punya moto, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan itu nggak ada batasnya.